Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga masih dapat mendengarkan video rekaman pembelajaran hari ini. Selawat berserta salam tidak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan sampai zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, Ibu tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Sebelum pembelajaran kita dimulai, apakah anak-anak Ibu masih semangat dalam memperhatikan video ini? Ibu harapkan anak-anak Ibu semua masih semangat dalam belajar online pada hari ini. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Baik, semoga dengan membaca doa pembelajaran kita lancar hendaknya, walaupun secara virtual seperti yang sekarang ini. Nah, sebelum Ibu masuk pada materi, silakan anak-anak semuanya isi dulu link absen yang telah Ibu bagikan pada link video di bawah ini. Setelah itu silakan lanjut untuk memperhatikan video berikutnya. Nah, setelah selesai mengambil absen, silakan kembali menonton video yang telah Ibu bagikan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kurban dan akikah. Seperti yang telah Ibu sampaikan pada minggu lalu, kita akan mempelajari tentang kurban dan akikah. Apakah Anda sudah membaca materi tentang kurban dan akikah? Nah, Ibu harapkan Anda semua telah membaca terlebih dahulu apa yang telah Ibu sampaikan pada minggu lalu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Anda semuanya Ibu harapkan mengetahui apa itu pengertian kurban dan akikah. Nah, yang kedua, Anda semuanya dapat mengetahui apa dasar hukum dari kurban dan akikah. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita hanya dua. Ibu harapkan Anda mencapai dengan baik tujuan pembelajaran hari ini. Nah, masuk kita pada materi hari ini yaitu tentang pengertian kurban dan akikah. Nah, yang pertama kurban. Kurban menurut bahasa itu berasal dari kata kurban, kurbana yakrabu kurban. Kurbana yang berarti dekat dan mendekatkan. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari setelah hari berikutnya disebut hari tasyrik. Nah, kurban atau udiyah jamak dari daniyah, yang artinya penyembelihan hewan di pagi hari. Yang dimaksudnya yaitu mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah, sesuai dengan ketentuan syarak. Nah, menurut Wahbah Al-Zuhaili, kurban atau udiyah secara bahasa ialah nama untuk hewan yang disembelih atau untuk hewan yang disembelih
pada hari raya Idul Adha. Sedangkan menurut fikih, kurban ialah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu. Nah, itulah pengertian kurban. Nah, yang kedua yaitu akikah. Akikah secara lughawi adalah rambut yang berada di kepala seorang bayi, sebagaimana pandangan menganggap bahwa rambut itu adalah najis yang perlu dibersihkan pada saat bayi berumur 7, 9, dan 11 hari. Nah, berhubungan hewan yang disembelih diperuntukkan untuk bagi anak laki-laki, yaitu berbeda dengan jumlah hewan akikah untuk anak perempuan, sebagaimana yang telah menjadi warisan bagi bangsa Arab sebagai latar belakang utama dari pelaksanaan syariat ini. Nah, maka dilakukan sembelihan binatang yang bertepatan dengan 7 hari dari kelahirannya, dan sekaligus melakukan pencukuran rambut dan pemberian nama bagi anak yang lahir tersebut. Nah, selanjutnya adapun pengertian akikah secara istilah antara lain yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tahfatul Maudud, bahwa Imam Jauhari berkata, akikah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya. Selanjutnya menurut Qayyim mengatakan, dari keterangan tersebut dijelaskan bahwa akikah itu dijelaskan demikian karena mengandung dua unsur dan ini lebih utama. Nah, selanjutnya dari Ahmad dan Jauhur ulama mengatakan, bila ditinjau dari segi syarak, maka disebut akikah adalah kurban atau menyembelih binatang yang halal untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, itulah pengertian dari kurban dan akikah. Selanjutnya yaitu yang kedua, yang kedua yaitu hukum kurban dan akikah. Yang pertama, kurban. Pada dasarnya hukum dan dalil tentang ibadah kurban ada di dalam Al-Quran dan maupun Sunnah, sebagaimana sumber pokok hukum Islam banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban dan memerintahkannya secara jelas dan tegas. Nah, berarti di sini kurban itu sangat dianjurkan, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34, yang artinya, bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, dari ayat disebut dijelaskan bahwa setiap generasi umat terdahulu juga disyariatkan oleh Allah SWT untuk berkurban dengan tujuan supaya mereka ingat kepada Allah SWT terhadap rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa binatang-binatang seperti unta, kerbau, sapi, domba, kambing, dan lain sebagainya. Nah, adapun ayat kedua menjelaskan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2,
yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, maka diperintahkan untuk mendirikan sholat dan melaksanakan berkurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayas dari Abdurrahman Al-Raji yang dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan mereka hampiri tempat sholat kami. Selanjutnya dari Abu Abdullah Muhammad bin Zaid Al-Qayyim Sunnah Ibnu Majah, dalam hadis lain disebutkan bahwa yang artinya dari Jabir putra Abdullah, ia berkata, pada tahun perjanjian Hudaybiyah aku berhari raya kurban dengan Rasulullah SAW menyembelih kurban seekor unta untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang. Nah, Al-Hafiz bin Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmizi, hadis ini menjelaskan bahwa berkurban dengan unta dan sapi bisa berserikat atau boleh dengan 7 orang. Sementara selain itu seperti domba, unta, kambing, biri-biri hanya boleh untuk 1 orang saja. Nah, itulah tentang kurban. Yang kedua yaitu dasar hukum akikah. Nah, mayoritas para ulama berpendapat bahwa bagi seorang ayah atau orang tua yang berkewajiban memberi nafkah disunahkan untuk menyembelih hewan akikah untuk bayi yang baru lahir. Karena ada sebuah riwayat hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang artinya Rasulullah telah melakukan ibadah ritual akikah dengan menyembelih kambing untuk masing-masing Hasan dan Husain alaihissalam, dan juga sabda Rasulullah yang artinya setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya yang disembelih. Untuk setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7 kelahiran dengan memberikannya sebuah nama dan mencukur rambut kepalanya. Serta sabda Rasulullah yang lain juga menganjurkan akikah ialah sabda Rasulullah yang lain juga menganjurkan bahwa yang artinya barang siapa yang dikarenai seorang anak lalu ia menyukai untuk membatilkannya atau mengakikahkannya, maka hendaklah ia melakukannya. Nah, dari beberapa pendapat ulama itu dijelaskan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan.
akikah bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, apabila mencukupkan diri dengan 1 ekor kambing untuk anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran akikah ini menjadikan kewajiban bagi orang tua yang menanggung nafkah. Nah, apabila waktu yang dianjurkan untuk akikah, misalnya pada hari ke-7 kelahirannya, orang tua dalam keadaan fakir atau tidak mampu, maka tidak diperintahkan untuk akikah. Karena Allah SWT berfirman dalam surat At-Takhabun ayat 16 yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang diperintahkan dari kekikirannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, sedangkan para ulama yang mewajibkan akikah ialah Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Sa'd dan lain sebagainya. Mereka berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mairidah dan Ishaq bin Ruhawiyah, yang artinya yaitu, sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas akikah sebagaimana akan dimintai pertanggungjawaban atas sholat 5 waktu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Rafi' bahwa ketika itu Fatimah ingin mengakikahkan dengan 2 biri-biri. Rasulullah SAW juga bersabda, janganlah engkau mengakikahkannya, cukurlah saja rambut kepalanya, dan bersedekahlah dengan perak sebagaimana berat pertimbangan rambutnya itu. Kemudian lahirlah Hasan dan ia melakukan seperti itu. Nah, kebanyakan ahli fikih dan ilmu ijtihad bahwa hadis-hadis telah disebutkan tadi menguatkan dari segi sunnah dan dianjurkannya untuk berakikah. Nah, pada dasarnya mengakikahkan anak itu adalah sunnah dan dianjurkan menurut kebanyakan ulama seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, karena inilah itu sangat dianjurkan, sangat diisyaratkan kepada orang tua untuk melakukannya Nah, tapi bila dalam keadaan ekonomi memungkinkan dan mampu menghidupkan sunnah Rasulullah ini agar dapat memperoleh keutamaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menguatkan rasa kasih sayang, kecintaan, dan mempererat tali ikatan sosial antar kaum kerabat. Karena kaum kerabat, keluarga, dan tetangga nantinya tetangga dan sebagainya, kalau atas kelahiran dan akan menciptakan kebersamaan dalam upacara akikah, maka seluruh keluarga akan hadir dan dapat ikut merasakan kebahagiaan atas kehadiran putra putri kita. Nah, yang didoakan, dan banyak juga yang akan mendoakan menjadi anak soleh, generasi pelanjut bagi keluarga, bangsa, negara. Nah, di samping itu dapat pula mengimplementasikan rasa sosial kepada kaum yang lemah. Dengan ini adanya turut menikmati daging-daging akikah yang secara syariat diutamakan pembagiannya pada fakir, miskin, dan anak yatim piatu.
Baiklah Ananda semuanya, itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, adapun dari 2 tujuan pembelajaran tadi yang dapat kita simpulkan, yaitu kurban adalah menyembelih hewan. Kurban dan akikah ini sama-sama menyembelih hewan, cuman pada dasar hukumnya yang membedakan. Kalau kurban hukumnya sangat dianjurkan, sedangkan akikah hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan juga. Tapi di sini pada pembahasan kurban akikah ini, akikah sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Jika orang tuanya belum mampu pada saat hari kelahiran ke-7, maka dianjurkan untuk bersedekah dan mencukur rambutnya saja. Mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Ibu harapkan Ananda semua memahami lagi materi kita. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan untuk minggu depan di-share juga ke yang setelah Ibu berikan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.